Oke, tayangkan di RCTI. Tanaman yang kurang dari 1 meter itu bebas mau ambil arah kemanapun. Ingat, kurang dari 1 meter. Berarti kalau lebih dari 1 meter itu lebih bagus kalau ambil arah selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah wa la haula wa la quwata illa billah. Salam sejahtera buat kita semua. Edisi spesial. Spesial tenan Cuki, soalnya no dunyo Nganjuk belajar ke suhu-suhu di Nganjuk. Ini kita ditemani para perangkat dari Desa Sumberagung. Desa Sumberagung, Kecamatan Gondang, Kabupaten Malang. Nganjuk. Oh, Nganjuk. Cek sadar berarti cek sadar. Ini di Kabupaten Nganjuk, mayoritas petani di sini tanam bawang merah. Jadi kalau ngasih pelajaran di sini sama halnya ngasini banyu segoro. Garemi banyu segoro, ngasih garam ke air laut. Jadi kita di sini tidak menggurui. Di sini juga ada ketua kelompok tani. Ada Master Bawang Merah, Pak Wo. Niki sini Pak. Pak Wong Gian. Pak Wong Gian. Ini bedanya jeblok karo jebling. Niki ketua kelompok tani. Niki termasuk Sekretaris niku. Sekretaris. Niki sing gadah lahan Pak Sekdes. Nggih, Pak Sekdes. Sing bar nampa Sing bar nompo angpau 116 juta. Yang paling ujung itu yang punya channel Bocah Belajar Tani yang saat ini minta dukungan dari Gusman Bojonegoro untuk mencapai 1000k. 1000 subscribe. 1000 subscribe nanti dibantu. Oke, kita masuk ke tanamannya Pak Sekdes. Ini tanaman berapa HST Pak Sekdes? 39. Sebelum kita ngobrol masalah lahan ini, kita ngobrol santai aja. Siap. Ngobrol santai kali para perangkat. Sebelum kita ngobrol masalah tanaman ini kurang apa, terus permasalahannya nanti apa, biarkan sang tuan rumah diwakili Pak Sekdes untuk memperkenalkan diri dulu dan untuk ngasih tahu ke para viewer Gusman Bojonegoro ini tanaman berapa HST, jarak tanamnya berapa, benihnya berapa. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Edi, Sekdes Desa Sumberagung. Ini tanaman umur 39 HST. Bini kurang lebih 150. Varietas tajuk. Ini berapa kilo? 150. Ya. Jarak tanam paritan 12. 12, jarak tanamnya 12. Ya, 12. Pupuknya habis berapa? Pupuknya habis sekitar 4 kali 3 120 kilo. Ya. Dari 150 kilo benih. Ya. 120. Oh, tambah dasaran. Dasarannya pinten? 40. Berarti 160 dari 150 kilo ya. benih lah kilo benih. Ya, nggih. Napa mawon niku Pak? Dasarannya TSP. Terus yang pupuk kedua Pak Tani. Yang kedua langsung grower. Langsung grower karena cuacanya enggak menentu, grower. Yang ketiga KCL plus TSP plus Orea. Masih. Plus Orea. Iya, plus Orea. Itu yang terakhir. Fungisidanya jeda 1 hari, kalau enggak 2 hari, tergantung situasi. 1 hari di spray. Iya. Karena kalau obatnya kalau disebutkan sak toko. Waktunya nanti. Sak toko. Di Nganjuk terus itu obat itu sudah ugal-ugalan. Kalau enggak mau ugal-ugalan jelas ditimpa oleh petani yang lainnya. Oh iya, betul sekali.
Ya. Enggak usah nyebut merek. Niki, monggo. Ayo menurut jenengan, terus pundi tanamannya Pak Carik? Sudah subur, cuma terlalu mepet ini menurut saya nih. Menurut Mas Sopo lagi? Lejo. Menurut Lejo sudah subur tapi terlalu mepet. Iya, apa meneh terlalu mepet. Mumpung enek wong akeh. Tanamannya ini mepet. Tanamannya mepet. Itu saja. Oke, siap nggih. Monggo. Niki Pak Ketua Kelompok Tani nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman pun. Kita Ketua Kelompok Tani di Sumbragung. Kalau mengomentari tanaman bawang merahnya Pak Carik, ini kami kira suburnya sudah bagus. Terus karena cuaca pada hari ini atau menurut prediksi BMKG itu La Nina, kami kira terlalu rapat ini jarak tanam. Dan tadi yang disampaikan penggunaan urea pada umur-umur yang agak ke belakang itu juga sangat riskan itu. Kalau saya itu cenderung khawatir. Tapi kalau melihat tanamannya yang seperti ini kok juga kelihatannya kok aman-aman saja. Mungkin untuk petani yang lain ya jangan ditiru. Artinya apa masalahnya? Mungkin kalau berani pemakaian pupuk yang seperti itu, obat-obatan memang harus luar biasa. Mungkin seperti itu dari kami. Terima kasih. Lanjut Pak Wo. Terima kasih. Gak oleh kunano ya. Oke, siap Gus. Kalau menurut saya tanaman ini alhamdulillah udah bagus. Cuman sombot mboten nanti damel tumbas obat yang satu kon niku wau. Nggih lho. Nek kula dongane kan cukup mawon. Nggih, pun monggo. Lho aja kali to kok ngomeni kok. Sinemen ngomeni ya? Kalau ini saya anggap sudah bagus. Jadi tidak ada lainnya karena hanya cukup ini saja. Kan gitu. Tapi ini belum bisa dikatakan berhasil dan sukses karena masih umur 39. Kapan itu finalnya? Kalau sudah ke bawah bakul dan diberi uang cash. Cukup itu saja. Kalau sudah bisa dimasukkan kantong. Untuk menurut saya tanaman berambang Pak Carik ini ya sudah bagus. Tapi alangkah lebih baiknya kalau bagus lagi sudah menerima uang banyak. Tuh. Oke guys, itu komentar dari Pak Wo, Pak Ketua Kelompok Tani, Pak Sek, ini semuanya di sini. Ini tanaman kalau menurut Gusman Bojonegoro pribadi ya, ini kan kita punya pendapat masing-masing. Menurut saya ini nanti kalau tidak bisa menurunkan umbinya Pak Sek gagal. Dan ini umbi saya rasa tidak akan bisa menjadi superdor. Alasan pertama, tanaman terlalu rapat. Itu pasti. Yang kedua, antara tinggi dan batangnya itu tidak seimbang. Tinggi tapi batangnya tidak sebegitu besar. Dibuli betul apa-apa aja. Jadi tanaman kalau setinggi ini harusnya batangnya harus lebih besar. Jadi gak imbang. Popornya gak imbang. Popor masih kurang besar. Mas Gusman, popor segini kok masih kurang besar. Banyak tanaman yang tingginya seperti ini popornya itu lebih besar. Dan ada di video saya juga ada. Jadi kalau sudah berani membuat tanaman sesubur ini, wajib membuat popor itu besar. Dan membuat popor itu besar, otomatis kita tidak akan lepas dari fosfat. Jadi kandungan lahan itu beda lahan, beda agroklimat, beda. Jadi pembelajaran kita tidak sama. Pak Carik menggunakan obat ini, lahannya memakai ini, terus kita ikut-ikutan tidak bisa. Jadi beda lahan, beda. Ada tanah merah, tanah lempung, tanah hitam, tanah semi. Sampai ada urea. Nah, untuk pemupukan terakhir yang menggunakan urea selain ahli core of the core tidak boleh. Kukut yo, ya kukut ya. Kukut. Cekor. Cuaca seperti ini maksud saya kan tidak boleh seperti itu. Tadi itu masukan dari beliau-beliau karena pada dasarnya di sini tidak ada yang menggurui, garemi segoro nek ning kene gurui karena sudah pada levelnya itu bukan tingkat bawah lagi, sudah menengah ke atas semua. Cuman kita di sini sharing ya Pak ya. Sharing. Jadi pengalaman-pengalaman saya di dunia luar sana itu tak aplikasikan ke semua petani dan saya akan selalu bilang yang lebih ngerti tanamannya itu petaninya sendiri. Bukan Gusman, bukan seorang master, bukan. Karena yang tahu
lika-liku tanamannya itu ya petaninya itu sendiri yang lebih paham, petaninya sendiri. Cuman saya lebih paham jika saya lewat terus kira-kira ada serangan itu tanpa saya harus berhenti dulu, saya sudah tahu kalau bawang merah. Jadi tanaman ini kalau ada hujan terus ada angin disertai es batu ya Pak Cari nggak usah telepon saya. Wassalam. Terbelo nih. Bahaya. Bahayanya gini, ini daun menurut saya masih kurang tebal ya Pak Ketua Kelompok Tani. Ini masih kurang tebal. Alasannya kurang tebal yang disiram ya cek mayuk. Jadi ini sekali ada hujan campur es kecil-kecil, daunnya itu akan luka. Dan jika daun itu luka akan terindikasi jamur. Itu ada jamur. Ini anu Gus, seumpama imbang. Kalau disirat itu tuh mantul. Tanamannya itu nyirati orang yang nyirat. Nah, akhirnya yo Pak Cari yo. Berarti tanamannya sampean lemes Pak Cari. Yo menisan lah niatnya bully kok kesempatan di sini bebas membuli Pak Cari Pak. Loh, tapi bener ini bukan bulian. Tanaman yang kaku yang daunnya tebal kalau disiram itu airnya kembali mantul. Ini kan mayuk. Ini mayuk ini sengaja benang cepet tua yang jadi duit atau piye ya? Mungkin. Soalnya BN ini ngenteni. Jadi ilmu yang kita dapat kita sharing tadi, terus tadi ada pembicaraan bedengan itu bagusnya arah timur atau arah selatan, gitu ya? Saya tak ngasih penjelasan sedikit dulu, nanti kita tanya-tanya pendapat dari beliau-beliau. Kalau saya tetap bilang dari pelajaran yang saya dapat, tanaman yang kurang dari 1 meter itu bebas mau ambil arah kemanapun. Ingat, kurang dari 1 meter. Berarti kalau lebih dari 1 meter itu lebih bagus kalau ambil arah selatan. Biar sinar matahari itu masuk. 1 meter itu tinggi maksimalnya. Tinggi tanaman itu 1 meter. Nah, kenapa kalau lebih dari 1 meter ngayomi? Nek temriki napa? Yo ngayomi sama. Ya, sami ngayomi. Jadi nek kurang dari 1 meter dia tidak akan kayoman, tetap akan dapat sinar matahari karena pada dasarnya tanam bawang merah itu butuh sinar matahari full. Kenapa musim hujan sama musim kemarau tonasenya beda, lebih banyak musim kemarau itu karena saat musim kemarau kita dapat sinar matahari full maksimal itu alasannya. Terus kalau menurut Pak Ketua Kelompok Tani. Ya, Kelompok Tani ini gimana? Bedengan. Kalau menurut kami yang sering kita alami pada tanaman bawang merah pun walaupun tingginya kurang dari 1 meter, arah bedengan yang lajurnya itu ke barat ke timur itu sebelah yang utara itu cenderung agak kurang subur. Jadi kalau dari kami itu tetap senang atau cocok dengan gulutan bawang merah yang arahnya melajur ke utara selatan. Seperti itu, terima kasih. Oke. Itu obrolan kita. Soalnya nek dua-dua gak penting wong senior kabeh. Suhu kabeh. Oke guys, itu sedikit obrolan kita. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, yang jelas ini nanti langsung tayang di RCTI. Kita tayangkan di RCTI. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya Gusman Bojonegoro, berikut sang kameramen Mas Yusuf Wijayanto beserta kru dari perangkat Desa Sumber Agung, Kecamatan Gundang, Kabupaten Nganjuk. Wis hafal Pak aku. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.